terasa pemirsa sudah sampai di segmen akhir, saya mau kasih kesempatan dulu ke Ibu Ida. Ibu Ida, jadi kalau secara konkret Ibu Ida yang diharapkan dari KPPA untuk mempercepat penyuluhan yang lebih baik dan efektif, efisien terhadap tadi ya gerakan-gerakan anti untuk kesehatan anak dan masyarakat ini lebih baik lagi seperti apa? Di sini diperlukan kolaborasi antara semua stakeholder. Jadi kalau hanya pemberdayaan perempuan saja atau dinas kesehatan saja yang melakukan penyuluhan untuk bagaimana mencegah stunting dan sebagainya itu terlalu berat. Jadi memang harus kolaborasi. Contoh kasus ini kolaborasi kami di sini atas arahan Bapak Bupati ini semua sudah jalan. Dinas sosial di sini melakukan rehabilitasi sosial. Jadi sementara ini korban ada di tempat di Sentra Gauma Baji. Sentra Gauma Baji ini adalah punyanya Kementerian Sosial yang ada di Kabupaten Goa. Jadi untuk kedepannya diharapkan semua stakeholder bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Apalagi yang mempunyai persoalan ini memang di bawah garis kemiskinan. Ya, dia merawat ibu yang bukan tunanetra yang punya penyakit glukoma sehingga penglihatan sudah tidak ada. Kemudian dia sendiri, si ibu ini mata kanannya sudah tidak melihat juga dan mata kiri sudah mulai agak rabun. Baru dia juga menjaga anaknya. Jadi memang kompleks, dia punya persoalan. Mungkin kita sangat prihatin dengan kondisinya. Mungkin satu-satunya tool untuk menyembuhkan adalah tadi gadget atau gawai. Mbak Devi, kira-kira seperti apa? Ya, 2017 ada ahli yang mengatakan matinya pengetahuan dan kebenaran karena artinya orang-orang seperti beliau yang kemudian memang ahlinya kemudian kalah suara dengan orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk bisa menampilkan dirinya dengan baik tapi tidak memiliki ilmu kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang sangat salah. Terkait dengan gizi sebenarnya jauh sebelum ada sosial media, secara sosial memang ada cara pandang yang memang perlu diperbaiki. Misalnya cara pandang bahwa ayah itu adalah yang paling utama. Makanya kalau ada makanan daging itu untuk ayah. Giliran anak tuh cuman kaki-kakinya atau sayap-sayapnya misalnya. Lalu belum lagi dulu ketika ada pemerintah punya program biskuit yang menarik. Ini yang memang tidak difahami oleh banyak ahli, tapi ketika ada di lapangan misalnya gini, oh biskuitnya justru diberikan pada tamu. Kenapa? Tadi yang disampaikan oleh beliau, memang ada cara pandang makanan-makanan tertentu itu wajibnya diberikan untuk menghormati tamu. Jadi kalau makanan yang sebenarnya pemerintah sudah berupaya gimana caranya biar mudah, terus juga awet, gak cepat basi, tapi ternyata ada pengaruh-pengaruh sosial yang juga menilai bahwa oh ini bukan buat saya, ini bagusnya buat orang lain. Nah jadi memang tepat sekali yang disampaikan oleh beliau dari Goa bahwa memang perlu kerjasama. Jadi ahli gizi, ahli sosial semua perlu turun karena memang tadi sekali lagi bukan hanya masalah pendidikannya, tapi karena kita perlu bersyukur. 2007 angka stunting 36,8%, alhamdulillah 2021 24,4%. Artinya sebenarnya sudah menurun. Jadi kalau ada suara-suara seperti ini justru berharap dengan suara-suara beliau yang lantang ini angkanya turunnya makin cepat gitu loh. Amin, jadi ini jangan diartikan sebagai sebuah tindakan ofensif karena alhamdulillah prestasi kita sebenarnya cukup bagus. Nah artinya ayo sama-sama media rajin-rajin, jangan hanya karena ada momentum-momentum tindakan ekstrim baru kemudian diangkat dan tergulung oleh berita-berita lain karena ini masalah yang jauh lebih penting karena seperti kata Pak Menkes, sederhana, kenapa stunting kita peduli? Jangan sampai anak kita bodoh karena tidak ada satupun ibu yang ingin anaknya bodoh. Oke baik, saya beri kesempatan ke Dokter Tan dulu sebelum ke Uni, silakan. Ya, jadi kita harus bisa memperhatikan yang disebut dengan gebrakan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kita harus mempersiapkan jangka panjang nih. Jangka panjang yang aku lihat justru sekarang materi pendidikan tentang nutrisi gizi sudah harus masuk sejak di usia SD. Sehingga di SD anak udah ngeh nih, oh makanan yang tiap hari mesti saya makan, makanan yang sekali-kali atau nggak dimakan lebih baik. Bahkan nanti anak ini bisa negur bapaknya, Pak, kok makan kayak begitu sih? Kan di sekolah saya diajarin, Bapak nggak boleh makan kayak gitu. Bener juga ya, anak gue lebih pinter gitu kan. Ya, nah jadi jangka panjang pun harus kita persiapkan si bocah-bocah ini supaya menjadi suatu perilaku kebiasaan. Jangan cuma jangka pendeknya doang sebagai crash program. Orang kita kan terkenal dikit-dikit kaget-kagetan kan. Gitu. Kalau ada apa-apa baru menjadi suatu isu. Kalau enggak ya baru udah. Pemadam kebakaran ya. Betul, ilmu kaget. Uni, apakah mau ada panja gizi stunting nanti next slide? Iya, panja untuk makanan yang mengandung gula
berlebih itu juga kita akan bikin itu Oke. yang pertama. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu harus tepat sasaran. Betul. Ya. Karena selama ini stimulus atau subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah itu nggak tepat sasaran. Orang-orang yang harusnya terima itu malah nggak terima. Yang terima justru sanak familinya, kepala desa, lurah, camat, semua itu yang terima. Ya, justru orang-orang yang harusnya terima itu nggak terima. Itu yang menjadi salah satu sebab itu tadi yang akhirnya dia cari makan dari konten. Iya. Kan seperti itu. Padahal harusnya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu merusak. Bukan saja merusak anaknya tapi juga ikut merusak bangsa ini gitu. Baik. Itu kan dia harus tahu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Baik. Ya bahwa semua Stakeholders. stimulus atau semua subsidi yang diberikan itu harus tepat sasaran. Terima kasih Uni Irma Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI, Mbak Devi Irmawati, pengamat sosial kita. Terima kasih Ibu Kawaida Alham, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Goa Sulsel. Terima kasih Ibu, dan tentu Dr. Tansyot Yan, dokter ahli gizi masyarakat. Terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk datang memberikan edukasi kesehatan. PR kita masih panjang soal kesehatan terhadap masyarakat. Kita akan ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik minggu depan di Jumat malam Perempuan Bicara. Sampai jumpa.